Suasana hikmat menyelimuti kawasan mata air sakral Umbul Jumprit di lereng Gunung Sindoro, Tegal Rejo, Temanggung, Jawa Tengah. Puluhan biksu melakukan ritual prosesi pengambilan air suci yang dipimpin oleh Ketua Sangha Mahayana Indonesia Yang Mulia Biksu Kusala Sasana Mahastafira. Prosesi diawali dengan puja bakti dan doa bersama para suhu serta biksu sangha. Di hadapan meja persembahan, para umat dan rohaniawan larut dalam membacakan parita suci. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan pengambilan air suci dari jantung Umbul Jumprit. Satu persatu kendi mulai diisi sebagai perlambangan menyalurkan berkat kemurnian kehidupan. Momen ini juga diikuti oleh ratusan umat Buddha yang hadir. Mereka mengantre untuk mengisi jerigen, membasuh wajah, sekaligus memohon percikan berkat dari air suci. Bagi Sangha Mahayana Indonesia, air suci bukan sekedar kebutuhan material, melainkan simbol pemandian jiwa dari segala kekotoran batin. Hari ini kita tanggal 29 Mei 2026 sedang mengambil air Waisak di Umbul Jumprit ini. Nah, air ini kita tahu setiap tahunnya pasti ada untuk diletakkan di altar utama, terutama Candi Sujiwon. Maka dari sini kita akan bawa untuk ke Candi Sujiwon dan nanti di sana kita akan melakukan puja bersama-sama, puja Trisuci Waisak ya. Nah, kita di Mahayana hanya mengenal kelahirannya daripada Siddhartha Gautama, tapi karena udah jadi kesepakatan bersama, jadi kita juga merayakan Hari Waisak bersama-sama di sini. Air itu kan sebenarnya simbol dari kehidupan. Nah, kalau kita lihat air turun dari atas, kalau dinamakan air hujan. Tapi ada yang disebut dengan mata air, yaitu yang diserap dari bawah atau mengalir dari gunung ke bawah, dan air itu sangat jernih. Maka kalau kita melihat dharma unsurnya adalah air, fa. Air yang mengalir, air yang pergi. Nah, sehingga dharma itu berhubungan erat dengan air. Air itu juga bisa disebut sebagai membersihkan jiwa, bisa memiliki kekuatan untuk mendobrak, juga air juga bisa sebagai penghapus dahaga dan kekeringan, sehingga kita dengan air itu adalah menyatu dengan alam, menggunakannya untuk kebutuhan kehidupan manusia, dan kita harus merawat dan menjaga sumber air agar semua nanti anak cucu kita tetap akan lestari memiliki air yang bersih, air yang jernih, air yang boleh dikatakan sumber kehidupan itu sendiri. Air suci kemudian dibawa dan disinggahkan di altar utama Candi Sojiwan. Air suci ini juga akan menjadi sarana utama dalam puncak pemanjatan doa Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era yang jatuh pada tanggal 31 Mei 2026. Harapannya seperti biasa, cuma tahun ini isunya adalah tentang perang, tentang kita sendiri bagaimana mengatasi keserakahan. Terutama saya selalu mengingatkan ada 16 mimpi Raja Pasenadi Kosala yang mungkin nanti bisa dilihat sendiri. Di antaranya 2500 tahun yang lalu Sang Buddha sudah pernah mengingatkan tentang mimpi Raja Pasenadi Kosala ini. Tentang apa? Keserakahan manusia, tentang peperangan, tentang pemimpin yang dipimpin oleh pemimpin muda tetapi tidak bijaksana. Orang-orang yang bijaksana dipinggirkan, pemuka agama tidak lagi didengar, dan orang-orang hanya mengumpulkan untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya. Itu sudah ada dalam 16 mimpi Raja Pasenadi Kosala dan saat ini betul-betul relevan. Maka untuk membangun kembali bangsa kita yang harusnya utuh ya, tidak terpecah-pecah, dan membangkitkan kembali sumber daya yang kita kelola untuk bersama dan kembali ke rakyat. Maka makna Waisak ini, marilah kita kembali ke ajaran luhur yang memang sudah dari dulu dijaga dan dilestarikan oleh para leluhur kita. Melalui ritual sakral yang berakar pada tradisi dan alam ini, Waisak tahun ini diharapkan menjadi gaung perdamaian yang kuat, membawa kesejukan di tengah gejolak dan tantangan global. Regina Marcella, Muhsin Jalal, The ITV.